Apa itu doa? Sebuah tradisi, ritual, jimat keberuntungan, daftar kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menenangkan Tuhan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, atau setidaknya menghindari kemalangan. Doa sering disalahartikan, diputar balik maknanya dan dibingungkan. Namun seperti ada pepatah mengatakan, doa adalah berbicara pada Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada alam semesta menjadi ciptaan, yang memberikan kehidupan dan nafas kepada kita, yang memegang seluruh isi dunia. Tuhan inilah yang menginginkan kita berbicara kepadanya di antara semua ciptaan yang ada. Dia sungguh peduli akan kita, pribadi demi pribadi, satu persatu. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa kepada Tuhan yang demikian, dimanapun kita? Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur atas apa yang telah Ia perbuat, atau berseru kepada-Nya ketika kita butuh pertolongan, ketika kita butuh pengampunan, ketika kita takut, bersyukur atas semua berkat, atau bertanya dari mana makanan kita esok hari akan datang? Mengapa kita hidup terpisah darinya? Ini bukanlah sebuah rumus tentang padang rumput manapun, sebuah dunia sempurna yang terpilih secara khusus dalam ruang dan waktu. Ini hanyalah sebuah ketaatan. Tuhan telah membuat dirinya tersedia untuk kita. Dia ingin mendengar kita. Dia ingin kita percaya padanya, mengakui ketergantungan kita akan Dia, mendekat kepadanya yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Datanglah padanya dengan penuh keyakinan, karena Kristus telah merobek tirai pemisah. Dia menghapus dosa yang menghalangi kita dari hadirat-Nya, dan kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Karena itulah kita memohon agar kerajaan-Nya datang. Kehendak-Nya terjadi di bumi dan dalam hidup kita, sebagaimana dalam surga. Itulah doa. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur meskipun ibadah pada hari ini dilakukan secara online, tapi kita memiliki kesempatan bersama untuk bersekutu di persekutuan doa ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Seperti Amsal 3 ayat 5 hingga 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Mari kita bersama-sama menaruh beban kita kepadanya dan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
Bapa, sungguh dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu. Kami bersujud di altar-Mu. Meskipun masing-masing dari kami membawa beban yang begitu berat, tapi pada saat ini Tuhan, kami mau membawa beban kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang boleh menghilangkan beban itu, sehingga kami dapat memuji-Mu dengan penuh sukacita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Engkau yang mengampuni semua dosa-dosa kami, dan Allah yang selalu bersama dengan kami apapun yang terjadi. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama datang kepadanya dan menyerahkan bebannya. Janganlah dipikul sendiri. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita memuliakan namanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita memasuki doa syafaat. Untuk doa bagi kesehatan dan bagi ekonomi negara ini, kami persilakan kepada Saudari Foni untuk memimpin. Tuhan, pada hari ini kami serahkan segala beban kami kepadamu. Kami mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh,
Kiranya Tuhan mau jamah mereka. Tuhan mau pakai dokter, tenaga medis, dan obat-obatan yang mereka konsumsi supaya dapat membuat saudara kami lebih baik keadaannya dan boleh sembuh. Tuhan kiranya jamah mereka satu persatu. Kami juga mau berdoa untuk kondisi perekonomian di negara ini. Kiranya Tuhan yang mau campur tangan untuk menyelesaikan segala masalah perekonomian yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya untuk masalah pandemi saya persilahkan kepada Saudari Kesia. Ya Tuhan, saat ini kami secara khusus mau mendoakan untuk pandemi yang sedang terjadi. Ya Tuhan, kami tahu tanpa pertolongan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mampu untuk survive Tuhan. Kiranya Engkau mau berbelas kasihan kepada kami, terutama bagi bangsa ini Tuhan. Angka kematian, angka yang terkena penyakit ini Tuhan semakin lama semakin meningkat. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau menjamah negara ini. Engkau sendiri Tuhan yang mau mengangkat pandemi ini Tuhan, supaya pandemi ini boleh secepatnya boleh selesai. Kami berdoa untuk para peneliti yang sedang bekerja mencari vaksin. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang mau menyertai mereka juga agar vaksin ini boleh cepat ditemukan dan kami pun Tuhan boleh semakin cepat untuk sembuh dan aman kembali ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan pandemi ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita naikkan, Yesus, Yesus, sungguh mulia nama-Mu. Mari kita pada saat ini mengambil waktu untuk bersyukur jika meskipun di rumah anak-anak kita masih bisa home learning. Mari kita doakan untuk persiapan anak-anak yang akan naik kelas atau bahkan yang akan memulai kuliah. Biarlah Tuhan yang boleh sama-sama membantu anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik meskipun melalui online. Kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur meskipun anak-anak kami hanya di rumah, tidak pergi ke sekolah, tapi kami masih bisa melakukan home learning. Terima kasih untuk guru-guru yang dengan setia membantu dan menolong anak-anak kami untuk belajar dengan baik. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang akan naik kelas dan juga teman-teman kami yang akan naik ke perguruan tinggi. Meskipun kondisinya tidak memungkinkan, tapi biarlah semangat belajar mereka boleh tetap berapi-api, sehingga mereka boleh tetap belajar dengan baik. Terima kasih, kiranya Tuhan juga menolong untuk para universitas, juga sekolah untuk membimbing anak-anak kami bisa belajar dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berikutnya mari kita berdoa juga untuk PI melalui media digital, agar melalui channel YouTube GOIKA Gloria ini dapat bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang yang boleh bisa makin mengenal Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, meskipun pada saat ini kami tidak dapat PI tatap muka, tapi kami tetap rindu biarlah PI melalui media sosial, melalui media digital ini boleh tetap berjalan. Dan biarlah kuasa-Mu boleh selalu menyertai kami, sehingga YouTube channel kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri dan dimanapun mereka berada. Biarlah channel ini bisa menguatkan mereka dan dapat menguatkan
agar mereka boleh bertumbuh makin dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya mari kita juga bersama mendoakan misionaris yang di pedalaman. Mungkin akan agak susah dalam kondisi pada saat ini, tapi biarlah kita berdoa Tuhan yang boleh memelihara mereka, dan Tuhan yang selalu menyertai mereka, dan hidup mereka tetap menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Kita doakan hal ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para misionaris yang berada di pedalaman. Kami tahu di masa-masa ini akan menjadi sangat sulit bagi mereka, tapi kami percaya Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang melindungi mereka. Biarlah Tuhan yang boleh selalu menyertai hidup mereka, dan dimanapun mereka berada, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah daripada rencana kami. Biarlah Tuhan yang boleh selalu menyertai dan melindungi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Meskipun kadang kita mulai lelah berdoa, karena kita merasa pandemi ini tidak segera berakhir, tapi biarlah lagu berikut bisa menguatkan kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia, untuk rahmat dan untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Keberadaan kami ya Tuhan tetap baik sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Terlebih malam hari ini ketika kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Engkau. Satu anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan di tempat yang terpisah oleh karena jarak, oleh karena waktu maupun ruangnya Tuhan. Tuhan tolong kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati kami. Sehingga ketika kami merenungkan firman dan membaca firman-Mu, bagian yang terbaik, yang bernilai, yang Allah janjikan, itu boleh tinggal tetap dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, dalam segala kelemahan, biarlah Tuhan juga akan memakainya menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada kita semuanya, apakah beban yang engkau pikul hari ini dibanding dengan 2 bulan yang lalu atau mungkin lebih, apakah ini lebih berat atau lebih ringan? Saya percaya sebagian kita akan menjawab bahwa beban yang kita pikul hari ini jauh lebih berat dibanding dengan 2 atau 3 bulan yang lalu. Secara khusus ketika kita diperhadapkan dengan wabah COVID pandemik 19 ini, yang mempengaruhi akan kebiasaan-kebiasaan ataupun pola hidup kita. Mau tidak mau kita harus belajar beradaptasi. Sebagian waktu yang kita jalani di tengah-tengah keluarga. Nah, bagi kita ini menjadi satu beban tersendiri. Karena adanya pandemik COVID-19 ini, kita bergumul akan masalah kesehatan. Dan ini juga mempunyai dampak bagi sosial ekonomi kehidupan kita hari ini. Nah, dampak semuanya itu sedikit banyak itu mendatangkan tekanan hidup. Dan beban yang kita pikul terasa jauh lebih berat dibanding dengan masa-masa lalu. Nah, beban di sini bisa masalah psikis. Karena engkau dan saya dalam tanda petik dipaksa harus tinggal di rumah. Bagi kita sebagian ketika harus menghabiskan waktu yang panjang. Dari pagi sampai malam, lalu pagi sampai malam. Tiap hari ada di rumah. Itu adalah satu kondisi yang tidak terlalu nyaman bagi kita sebagian orang. Lama-lama mungkin kita akan mengalami apa yang tekanan hidup. Dan bahkan mungkin kita akan mengalami apa yang disebut dengan stres. Sebagian juga mengalami beban karena masalah finansial. Karena adanya wabah COVID-19 ini, tiba-tiba sebagian dari kita mungkin di PHK. Sebagian kita mungkin bekerja juga tidak terlalu leluasa. Dengan demikian maka akan mempengaruhi pendapatan kita. Akan mengalami pengurangan dan seterusnya. Dan itu semuanya menjadi beban hidup. Karena kita menyadari di tengah-tengah situasi yang demikian, biaya hidup dan kebutuhan hidup terus berjalan. Itulah yang menjadi beban kita hari ini.
bagi kita sebagian, kita merasa begitu berat dan itu terus menekan akan hidup kita. Kita percaya bahwa setiap zaman itu ada kesulitan. Setiap zaman itu ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh umat manusia. Demikian juga dengan zaman daripada Kristus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Pada masa itu ketika Yesus melayani, orang-orang Yahudi juga mengalami beban tekanan hidup yang tidak ringan. Di satu sisi mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Kebebasan mereka terampas. Ini adalah satu beban tersendiri. Karena penjajahan mereka juga mengalami kesulitan secara ekonomi. Maka sebagian besar dikatakan pada waktu itu, masyarakat hidup dalam kekurangan, bahkan dalam kemiskinan. Akibat penjajahan yang ada, sehingga banyak sekali ekonomi itu terkuras oleh karena penjajah yang ada. Kesulitan mereka alami pada waktu itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kita mengetahui pada waktu itu, masyarakat Yahudi juga mengalami tekanan karena hukum keagamaan yang begitu luar biasa banyaknya. Dikatakan pada waktu itu, hukum keagamaan ada 613 mitzvot, yaitu penjabaran daripada hukum Taurat daripada Musa yang diberlakukan pada waktu itu. Ada 613 hukum, baik berupa perintah maupun larangan. Dan itu adalah satu beban tersendiri. Mereka tidak sanggup menjalankan segala aturan keagamaan yang begitu luar biasa beratnya, yang harus mereka pikul pada waktu itu. Sehingga di tengah-tengah situasi hidup yang demikian, hukum Taurat dengan segala penjabaran 613 mitzvot itu menjadi beban tersendiri, itu menjadi kuk tersendiri bagi umat Yahudi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, Yesus hadir, Yesus mengajar, Yesus mengundang orang-orang pada waktu itu yang mendengar. Lalu Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita menyadari beban-beban yang mereka pikul pada waktu itu. Terlebih kita juga tinggal dalam satu dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang demikian tidak akan pernah lepas daripada penderitaan. Dunia yang demikian tidak akan pernah lepas daripada kesengsaraan. Kesengsaraan dan derita itu menjadi beban yang berat bagi hidup manusia, bahkan termasuk kematian. Nah, di tengah situasi yang demikian inilah, maka bagian firman Tuhan ini hadir. Yesus mengundang mereka yang berbeban berat ini. Apakah karena penjajahan? Apakah karena beban keagamaan? Apakah karena dosa? Untuk datang kepadanya. Nah, mereka yang datang kepadanya, Yesus menjanjikan akan kelegaan kepada mereka semuanya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, akibat beban yang mereka alami, mereka mengalami apa yang disebut dengan letih lesu. Mereka mengalami apa yang disebut dengan berbeban berat. Itu mereka harus pikul dari waktu ke waktu, dari hari lepas hari. Nah, di tengah-tengah kondisi yang demikian, beban yang begitu luar biasa berat, kuk yang mereka harus pikul pada waktu itu, Yesus mengundang mereka untuk datang dan hadir kepadanya. Nah, kalau kita memperhatikan akan bagian firman Tuhan yang kita baca itu, kata letih lesu ini adalah dalam pengertian bagaimana kondisi hidup seseorang sudah tidak lagi tahan dengan beban atau tuntutan yang ada. Sehingga sampai pada satu titik mereka mengalami apa yang disebut dengan keputusasaan. Nah, ini yang disebut dengan letih lesu, yaitu fatigue. Kondisi dengan beban yang begitu luar biasa beratnya. Mereka tidak sanggup lagi memikulnya. Sampai pada satu titik mereka mengalami keputusasaan. Dosa menyebabkan manusia berada dalam kondisi yang begitu letih lesu. Penjajahan, kesulitan secara ekonomi pada waktu itu, dan hukum keagamaan yang harus mereka pikul. Mereka mengalami kondisi yang demikian sampai satu titik
yaitu keputusasaan. Lalu bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ketika kita menjalani kehidupan karena ada pandemik COVID-19 ini, ketika engkau dan saya ada di rumah, bekerja juga mengalami kesulitan, pendapatan yang berkurang. Bukankah itu juga menjadi satu beban tersendiri? Adakah beban itu luar biasa beratnya, yang engkau dan saya harus pikul, sampai pada satu titik, mungkin juga engkau akan mengalami keputusasaan. Saya sempat menelpon seorang ibu gitu ya, yang kebetulan anaknya sedang studi di Singapura. Singapura juga menerapkan apa yang sistem lockdown. Sehingga anak itu harus tinggal di apartemen. Apartemen yang luasnya itu dikatakan sangat sempit sekali. 2 kali 3 kamarnya. Tiap hari ada di kamar. Dia mau pulang ke Indonesia tapi kesulitan karena nggak ada direct flight. Sehingga dia harus tunggu dan terus tunggu. Bahkan sampai hari ini dia masih ada di Singapura. Dia nelpon mamanya, dia mengatakan, "Ma, kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya bisa mati." Dia ingin pulang tapi tidak bisa pulang. Dia terus ada di kamarnya, dia terus ada di apartemennya. Ini adalah beban hidup yang harus dia pikul dalam masa remaja ketika dia harus studi. Bagi orang tentua, tentunya beban itu juga ada. Kita harus bekerja keras, sementara kesulitan untuk berdagang, penghasilan berkurang. Kita juga mengalami akan ketekanan. Nah, ini yang terjadi. Kita mengalami apa yang disebut dengan letih lesu. Di tengah kondisi yang demikian, Yesus katakan, "Marilah kepadaku." Kita masih ingat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, yaitu kisah tentang seorang anak yang hilang. Kita melihat anak itu di tengah-tengah kehidupan keluarga yang luar biasa indahnya dan luar biasa nikmatnya. Satu hari dia berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga dan pengawasan akan ayahnya. Dia minta apa yang menjadi haknya. Lalu dikatakan dia pergi ke satu tempat yang jauh. Di situ dia menghabiskan akan uangnya. Dia berpesta pora, dia bermabuk-mabukan sampai segalanya itu menjadi hilang. Pada masa itu dikatakan ketika terjadi bencana kekeringan, dia tidak punya uang lagi. Akhirnya anak ini harus bekerja menjadi penjaga daripada kawanan babi pada waktu itu. Di tengah-tengah kondisi yang demikian terpuruk dan begitu hina, bahkan dia harus makan dikatakan dari makanan ampas babi. Nah, pada waktu di tengah-tengah tekanan hidup yang demikian, timbul satu kesadaran. Dia memikirkan kembali akan kondisi hidup sebelumnya, yaitu di rumah orang tuanya yang jauh lebih indah. Nah, pada waktu itu Alkitab mengatakan kesadaran itu mendorong dia untuk cepat-cepat kembali kepada ayahnya. Nah, ini adalah satu lukisan hidup bagi engkau dan saya. Di tengah-tengah tekanan hidup yang engkau dan saya alami, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, engkau dan saya hanya bisa kembali kepada Allah yang menciptakan engkau dan saya. Kembali kepada Kristus yang menjanjikan kelegaan kepada engkau dan saya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata berbeban berat. Kalau Bapak Ibu perhatikan kata di sini, ini diambil dari satu istilah itu fortiso, yang artinya beban yang lebih, yang dikenakan kepada sesuatu benda atau makhluk hidup. Ada satu beban yang lebih, yang over, yang harus dia pikul, yang sebelumnya dia tidak pikul, sekarang dia harus pikul. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi hidup kita kurang lebih hari ini seperti ini. Dulu ketika pekerjaan lancar, pendapatan terus ada, maka engkau dan saya tidak harus memikul kesulitan-kesulitan secara ekonomi. Engkau bisa menikmati kesemuanya ini. Tetapi hari ini, engkau dan saya mengalami akan kondisi ini. Ketika pendapatan berkurang, maka ada beban-beban yang lebih yang engkau dan saya harus pikul. Ini tidak ubahnya seperti seekor keledai. Dia harus membawa beban berat yang melebihi kekuatannya. Maka pada waktu dia memikul, kemungkinan besar, maka beban yang berat itu akan menimpa dirinya. Maka keledai itu tidak akan sanggup lagi berjalan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, beban kita hari ini dengan kuk yang kita pikul, satu sisi kita harus menyadari ada beban yang memang harus engkau dan saya tanggung sebagai orang percaya, karena engkau dan saya menjalankan akan kehendak Allah atas hidup kita.
Kuk yang demikian kita tanggung. Tapi Alkitab mengatakan, kuk yang demikian itu bebannya ringan, bebannya enak, dan kita bisa menanggungnya. Tapi juga ada beban karena kesalahan kita sendiri, karena kita teledor, kurang hati-hati, bahkan karena keserakahan, karena dosa. Maka kita harus memanggul beban yang berat. Sepanjang hidup manusia, manusia selalu menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena memang dikatakan, engkau dan saya tinggal di dalam satu dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Akibat manusia jatuh di dalam dosa, manusia mengalami keterkutukan, alam pun terkutuk. Sejak saat itu manusia harus berjerih lelah untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, untuk bertahan hidup. Sejak saat itu penderitaan tidak akan pernah lepas daripada hidup manusia. Air mata terus ada di dalam hidup kita. Di tengah-tengah beban yang demikian, ada kalanya engkau dan saya terus bertahan. Engkau merasa sanggup memikulnya, tapi sebagian besar tidak sanggup memikul. Pada waktu itulah mungkin kita akan berontak. Pada waktu itu kita mungkin akan protes. Maka tidak heran kalau kita perhatikan, ada sebagian orang mungkin akan berkata, daripada menderita seperti demikian, lebih baik aku mati saja. Itu adalah satu titik sampai keputusasaan. Pada waktu itu manusia kehilangan pengharapan karena beban yang luar biasa beratnya. Di tengah-tengah beban demikian, Alkitab justru berkata, Yesus hadir pada waktu itu, mengundang mereka itu datang kepadanya. Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah, ini adalah satu bentuk undangan, satu ajakan Kristus kepada orang-orang yang mendengar pada waktu itu, kepada engkau dan saya hari ini, untuk datang kepadanya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan orang-orang yang datang kepadanya, Yesus akan memberikan kelegaan. Apakah dengan demikian berarti Yesus membuat hidup engkau dan hidup saya tanpa masalah? Tentunya tidak. Yang Yesus berikan adalah kekuatan jiwa yang teguh, yang kokoh, yang tangguh menghadapi berbagai persoalan dan tekanan hidup di dalam dunia ini. Yesus katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kuk adalah sebuah alat yang dipasang biasanya pada dua lembu atau sapi untuk mereka menarik kereta bersama-sama, lalu digunakan untuk membajak. Ada palang kayu yang menjepit mereka, yang memisahkan akan kedua binatang ini, sehingga mereka dapat bekerja sama lalu menarik akan alat itu untuk membajak di tengah-tengah sawah. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan, pikullah kuk yang kupasang ini berarti Yesus akan memikul bersama-sama dengan kita. Kita memikulnya di salah satu sisi dan Yesus di sisi yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ajakan Yesus ketika dia katakan belajarlah daripadaku, itu berarti dia akan melangkah, mengikuti langkah yang diayunnya. Kita akan belajar melangkah bersama-sama dengan Kristus. Jika dia ke kanan, maka kita harus ke kanan. Jika dia berhenti, engkau dan saya juga harus berhenti. Jika dia berjalan, maka engkau dan saya harus berjalan. Apalagi kita ingat pada waktu itu, ketika kuk itu dipakaikan pada lembu ataupun sapi, biasanya salah satu sapi adalah sapi yang dewasa, sedangkan yang satunya adalah yang muda. Dengan demikian yang muda itu dipimpin oleh yang dewasa. Dengan kata lain, ketika Yesus katakan belajarlah daripadaku dan akan kupasangkan kuk ini kepada engkau. Pasang kuk. Di situ Yesus ingin kita belajar bersama dengan dia. Yesus ada di samping kita. Yesus ada di sisi kita. Kita tidak memikul sendiri, tapi Kristus memikul bersama-sama dengan kita. Tuhan hanya ingin engkau dan saya dipimpin. Ketika Yesus melangkah, engkau melangkah. Ketika dia berhenti, engkau berhenti. Disitulah kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Yesus meringankan beban kita.
yang seharusnya engkau dan saya tanggung akibat karena kejatuhan manusia di dalam dosa, tekanan hidup di dalam dunia ini. Yesus katakan dia ada di sisi kita. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dia mau memikul bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Dikatakan pada saat ada seorang laki-laki, seorang bapak, umur parubaya. Setiap hari pekerjaannya adalah dia membawa hasil panenan dari kebun ataupun sawahnya. Lalu dia bawa ke pasar yang jaraknya puluhan kilometer. Tiap hari dia harus menjalani tanggung jawab kehidupan seperti itu. Pagi-pagi dia harus pergi ke pasar, memikul akan hasil kebunnya, lalu dijual di pasar. Satu hari dikatakan, dalam tanggung jawab pekerjaan yang rutin itu, ketika dia berangkat ke pasar untuk memikul akan dagangan hasil kebunnya itu, dia melangkah selangkah demi selangkah. Nah, di tengah-tengah perjalanan, pada waktu itu berpapasan, ada sebuah mobil pickup yang sedang lewat juga. Lalu sang sopir itu melihat bapak ini kasihan. Lalu dia berhenti, lalu dia menawarkan jasanya. Dia tanyakan, bapak mau kemana? Lalu bapak yang parubayan mengatakan, saya mau ke pasar, membawa dagangan saya untuk dijual di sana. Oh ya, kebetulan saya juga mau ke pasar, mari saya antar. Kamu boleh naik mobil kami akan antar bapak nggak usah bayar. Lalu orang tua ini merasa terharu. Lalu karena dia merasa ditolong, lalu dia naik ke atas pickup. Pada waktu dia naik, sang sopir mengatakan, karena di depan sudah ada teman saya, kau nggak bisa duduk di depan, kamu hanya bisa duduk di belakang, nggak apa-apa Pak ya. Bapak itu mengatakan, nggak apa-apa, saya di belakang aja. Lalu setelah dia naik, mobil itu mulai jalan. Ketika jalan tidak terlalu jauh gitu ya, supir melihat kaca spion yang ada di dalam itu. Dia lihat ke belakang, dia merasa sangat aneh. Karena bapak ini bukannya duduk, tapi bapak ini tetap berdiri, lalu pikulannya itu tetap dia pikul. Lalu sopir itu melihat kondisi yang demikian, dia merasa sangat aneh. Kenapa dia tidak meletakkan beban pikulannya di mobil saja, tapi bapak itu tetap memikul walaupun di atas mobil pickup itu. Lalu dia berhenti sejenak. Lalu dia tanya, Pak, pikulannya taruh saja di bawah. Enggak apa-apa, bapak duduk aja. Bapak itu mengatakan demikian. Bapak sudah begitu baik dengan saya. Mau mengantar saya menuju ke pasar. Saya tidak ingin beban ini memberatkan mobil bapak. Jadi saya pikul lagi ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini memang satu cerita. Ini memang satu ilustrasi. Bukankah engkau dan saya juga sering demikian? Engkau dan saya sekarang sudah ada di dalam Kristus. Tuhan ingin kita meletakkan beban itu kepadanya. Tapi sepanjang perjalanan hidup kita, engkau dan saya sebagai anak Tuhan, engkau seperti bapak parubaya ini, terus pikul beban itu, dan engkau tidak berani meletakkan itu. Maka sepanjang hidup yang engkau dan saya jalani, engkau dan saya akan mengalami beban berat. Malam hari ini, ketika kita belajar bagian firman Tuhan, Yesus katakan, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin kita meletakkan beban itu. Kita jangan lagi pikul seperti kisah di atas. Kita sudah ada di dalam Kristus. Mari kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Tuhan yang mengasihi engkau dan saya. Tuhan yang selalu menyelamatkan engkau dan saya. Mengundang engkau dan saya sekali lagi datang kepadanya. Mengapa kita harus memikul beban itu sendirian? Beban apa yang masih engkau pikul hari ini? Letakkanlah itu semuanya. Dan serahkan itu kepada Kristus. Dan Tuhan mengatakan dia akan memberikan kelegaan. Keadaan dunia boleh saja berubah. Kondisi hari ini boleh saja tidak enak. Tapi engkau dan saya harus percaya. Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Kristus, tidak berubah selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, kemurahan dan kebaikannya adalah tetap sama. Seperti penulis Ibrani mengatakan, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maukah engkau dan saya pada malam hari ini, sekali lagi menerima undangan Kristus, letakkan beban pergumulan hidupmu ke
ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Kristus akan memikul bersama-sama dengan kita. Karena beban yang Kristus katakan, yang letakkan dia katakan, pikullah kuk yang kupasang itu dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati Bapak Ibu semuanya, melewati masa-masa yang penuh dengan pergumulan, masa pandemik COVID-19 ini. Tuhan melindungi keluar masukmu dengan damai sejahtera dan kelegaan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk undangan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, agar kami boleh datang kepada Engkau. Di tengah-tengah beban berat, di tengah-tengah letih lesu yang kami alami, supaya kami boleh mengalami kelegaannya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, tidak lepas daripada penderitaan dan kesulitan. Kami memikul beban hidup kami hari lepas hari, terlebih dalam masa seperti sekarang ini. Beban yang kami pikul tambah berat. Dan saat ini ya Tuhan, ketika Engkau mengundang kami datang, kami mau datang kepada Engkau. Kami mau meletakkan kesemuanya itu dan mempercayakannya ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mempercayakan masa depan hidup kami ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, dalam sukacita dan dalam kelegaan. Mulai dari saat sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.